Bertemu lagi dengan Bu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga kalian semua diberikan kesehatan. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Pembelajaran ketiga dan 4. Oke, mari kita simak materinya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Vivi. Hari ini kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran 3 dan 4. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui tentang gambar dekoratif. Sekarang kita akan mengidentifikasi gambar dekoratif itu. Yang pertama, gambar dekoratif berfungsi sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah dan menarik. Objek gambar dekoratif yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Bentuk dan warna pada gambar dekoratif terkadang berbeda dengan aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar dekoratif terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Semakin mencolok warna, garis, dan bentuk motifnya, maka gambar dekoratif akan terlihat lebih indah. Selanjutnya, Bu Vivi akan membahas perkembangbiakan hewan menggunakan kosakata yang tepat. Di sini Bu Vivi mengambil contoh perkembangbiakan ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Lalu larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan mulai dari bertelur, menetas menjadi larva, larva menjadi ikan kecil, kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ada bermacam-macam jenis ikan. Ada jenis ikan untuk dimakan dan untuk hiasan. Ikan untuk hiasan biasanya disimpan dalam akuarium supaya terlihat lebih indah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita dalam perkalian bilangan. Contohnya, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Jawabannya, ikan yang dihasilkan dalam 1 bulan sama dengan 120 ekor. Dalam waktu 2 bulan, banyak ikan yang dihasilkan adalah 120 ditambah 120, sama dengan 240 ekor. Nah, di situ kita menggunakan teknik penjumlahan berulang. Jika dalam perkalian bisa ditulis 2 kali 120. 2 itu banyak waktu atau 2 bulan kali 120. Sama dengan 240. Berlaku juga teknik pertukaran. 2 kali 120 sama dengan 120 kali 2. 120 sama dengan 100 ditambah 20. Kalikan masing-masing bilangan dengan 2, lalu jumlahkan. 2 kali 100 sama dengan 200. 2 kali 20 sama dengan 40. Maka hasilnya 240. Atau dengan cara bersusun. 120 dikali 2. Hasilnya 0 kali 2 sama dengan 0. Angka berapapun jika dikalikan 0, maka hasilnya akan 0. Jangan lupa ya anak-anak. Selanjutnya, 2 kali 2 sama dengan 4.
1 dikali 2 sama dengan 2. Hasilnya 240. Menceritakan daur hidup kupu-kupu. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menceritakan cerita berdasarkan gambar. Di sini kita akan belajar menceritakan daur hidup kupu-kupu. Coba lihat gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan, sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menghargai semua ciptaan Tuhan. Selanjutnya, kita akan belajar menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Cara mewujudkan persatuan yaitu yang pertama, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Yang kedua, bekerja sama mengumpulkan uang dan pakaian layak pakai untuk teman yang tertimpa musibah. Yang ketiga, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Menyayangi teman dapat dilakukan dengan menghargai teman. Misalnya, saat kita berdiskusi, kita harus menghargai saran atau pendapat yang diberikan teman saat berdiskusi. Sebaliknya, kita juga dapat memberikan saran atau pendapat kepada teman sebagai wujud rasa sayang kita. Cara yang baik saat memberi atau menerima saran antara lain. 1. Saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan santun. Jangan memberikan saran dengan cara membentak. Nanti teman kita akan tersinggung. Yang kedua, saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut. Nah, anak-anak, jika di sini kalian melakukan kesalahan dan ada teman yang mengingatkan kalian, hendaknya kalian mengucapkan terima kasih dan tidak boleh marah-marah. Yang ketiga, saat berdiskusi di kelas, angkat tanganmu sebelum menyampaikan saran atau pendapat. Nah, ini penting sekali dilakukan. Jika anak-anak ingin menyampaikan saran atau pendapat, hendaknya anak-anak mengangkat tangan terlebih dahulu. Jangan asal bicara, karena hal itu tidak baik. Yang keempat, jangan memotong pembicaraan orang yang memberikan saran atau pendapat. Nah, di sini kita harus menunggu orang lain itu berbicara sampai selesai. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya anak-anak dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum.